5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Jackson Hasimanjorang SPD, sebagai guru gambar teknik mesin. Gambar teknik mesin. Materi kita pada hari ini adalah mengevaluasi gambar potongan. Terjadinya gambar potongan merupakan akibat dari penyederhanaan gambar suatu benda yang apabila digambar terlalu rumit. Tanda-tanda pemotongan terdiri dari A. Tanda pemotongan dengan garis sumbu, dan kedua ujungnya ditebalkan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh garis pemotongan, di mana pada kedua ujung garis ini harus ditebalkan. B. Tanda pemotongan dengan garis tipis bergelombang. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu garis pemotongan dengan garis tipis bergelombang. Fungsi gambar potongan adalah untuk memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar, agar posisi benda-benda yang rumit terlihat jelas, dan gambar lebih mudah dibaca. Pada umumnya, untuk membuat sebuah gambar potongan harus melewati sumbu dasar. Potongan ini dinamakan dengan potongan utama. Namun untuk memperjelas bagian dari suatu benda yang rumit, potongannya dapat dilakukan dengan tidak melewati sumbu dasar. Untuk gambar potongan yang tidak melewati sumbu dasar harus menggunakan tanda panah untuk menunjukkan arah penglihatan atau pandangan dan tanda garis untuk menandakan arah potongan. Jenis-jenis gambar potongan. A. Potongan dalam satu bidang. Potongan oleh bidang potong melalui garis sumbu dasar.
Pada umumnya, bidang potongan dibuat melalui sumbu dasar. Jika bidang potong melalui garis sumbu, maka tidak perlu diberikan tanda pada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah potongan dalam satu bidang melalui garis sumbu dasar. Potongan yang tidak melalui sumbu dasar. Untuk membuat potongan pada suatu benda yang rumit atau tidak simetris, untuk pemotongannya tidak bisa dilakukan segaris dengan sumbu dasar. Dalam hal ini maka dalam pembuatan potongan disesuaikan dengan bentuk benda yang akan dipotong. Pada bagian mana bagian yang akan diperlihatkan. Oleh karena itu, diperlukan tanda, dan arah penglihatannya disesuaikan dengan arah panah. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan yang tidak melalui sumbu dasar. B. Potongan lebih dari satu bidang. Potongan lebih dari satu bidang merupakan cara menggambar potongan benda dengan menyederhanakan gambar dan penghematan waktu dalam beberapa bidang sejajar yang tidak dalam satu bidang. Ada beberapa macam cara untuk membuat gambar potongan lebih dari satu bidang adalah sebagai berikut. 1. Potongan meloncat. Potongan meloncat merupakan sebagai bentuk penyederhanaan gambar dan penghematan waktu potongan-potongan dalam beberapa bidang sejajar yang dapat disatukan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan lebih dari satu bidang. Potongan dua bidang berpotongan pada suatu benda yang simetris atau sama, maka untuk proses penggambarannya dapat melalui dua bidang potong yang saling berpotongan. Pada potongan dua bidang berpotongan, maka satu bidang merupakan potongan utama dan bidang lain menyudut dengan bidang pertama. Sebagai contoh, berikut ini yang merupakan contoh potongan dua bidang berpotongan yang menyudut untuk menampilkan secara jelas bagian khusus suatu benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar potongan dua bidang yang berpotongan. Potongan pada bidang berdampingan. Pada gambar potongan bidang berdampingan dapat dibuat atau digambar melalui garis sumbunya. Pada umumnya, bidang-bidang yang berdampingan mengikuti lekukan-lekukan pada garis sumbu. Hal ini yang menyebabkan pandangan pada potongan terlihat jelas, sehingga mudah diinterpretasikan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar potongan pada bidang berdampingan. C. Potongan setengah. Pada gambar potongan setengah atau separuh merupakan gambaran mengenai suatu benda yang simetris dan dipotong setengah bagiannya. Pada bagian ini hanya diperlihatkan setengah bagian dari benda karena sama dengan setengah bagian yang sudah diperlihatkan. Perhatikan gambar berikut ini.
Ini adalah contoh gambar potongan setengah. D. Potongan setempat. Untuk menggambar benda yang tersembunyi maka diperlukan penggambaran benda secara penuh kemudian dipotong pada sebagian sisinya untuk mendapatkan potongan pada bagian yang ingin diperjelas. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar potongan setempat. Potongan yang diputar. Dalam proses pembuatan potongan yang diputar, ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain itu, pada potongan yang diputar juga harus melibatkan gambar potongan yang lain. Namun untuk gambar-gambar benda tertentu seperti pelak, ruji atau jari-jari dan lain sebagainya dapat digambar melalui potongan setempat. Namun nantinya, potongan setempat yang sudah jadi harus dipindahkan dan diputar pada tempat lain. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan yang diputar. F. Potongan berurutan. Pada gambar potongan berurutan, tipe pemotongan hampir sama dengan potongan benda yang diputar. Perbedaannya hanya terletak pada proses penggambaran potongannya, yaitu dilakukan pada luar benda. Kemudian potongan-potongan yang dibuat disusun secara berurutan untuk pemberian ukuran dan keperluan lainnya. Sebagai contoh pada penggambaran pasak bertingkat yang berbeda-beda agar lebih jelas kedudukannya maka potongannya disusun secara berurutan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar potongan berurutan. G. Bagian benda yang tidak boleh dipotong. Dalam proses membuat gambar potongan benda, ada beberapa hal yang tidak boleh dipotong. Selain itu ada beberapa benda yang tidak bisa dipotong dalam beberapa potongan seperti potongan arah memanjang dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bagian benda yang tidak boleh dipotong. Rangkuman. Gambar potongan adalah salah satu teknik pada gambar teknik untuk menggambarkan elemen-elemen mesin yang berongga atau bagian yang tidak terlihat. Fungsi gambar potongan adalah untuk menggambarkan benda berongga atau tiga dimensi agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Setiap elemen atau benda memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung fungsi dari benda tersebut. Jika pada suatu bagian memiliki bagian yang rumit, maka dalam proses menggambar juga akan rumit, sehingga mempersulit informasi yang ingin disampaikan untuk dimengerti. Oleh karena itu, diperlukan gambar potongan untuk mendeskripsikan bagian-bagian benda yang tersembunyi.